علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ثم قال الأنواع مطايا القلوب والأسرار. Summa qala, kemudian dalam berkata Ibnu Athaillah Sakandari, al-anwaru al-ilahiyatu allati taridu ala qalbil murid min hadratir rabbi. Bermula nur-nur al-ilahiyah, bermula nur-nur yang dibangsakan kepada ketuhanan, allati taridu ala qalbil murid, yang datang itu anwarul ilahiyah ala qalbil murid, atas hati seorang murid, min hadratir rabbi, daripada hadrat Tuhan. Matayal qulub, yaitu menjadi kendaraan bagi hati. Wasiluha ila matlubiha, yang dapat menyampaikan itu anwarul ilahiyah tadi akan ditubuh murid-muridnya ila matlubiha, kepada yang dituntutnya itu. Jadi nur lah istilah dalam bahasa nur. Nur ini ada namanya nurul intibah, nurul iqbal, lawan nurul wisal. Istilahnya dalam bahasa nurul intibah. Ada nama nurul iqbal, ada nurul wisal. Ada yang disebut dengan nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Nur ini adalah bahasa kita yang baik, bahan hati-hati. Kita boleh disebut dengan jadi ilahiyah. Jadi nur Tuhan yang datang di hati seorang murid itu adalah sebagai matayal qulub wal asrar. Matayal ini sebagai kendaraan, sebagai tunggangan hati dan tunggangan sir untuk menuju kepada hadrat Tuhan. Tunggangan dan wasilah antara sampai seorang murid ini ma'rifatnya kepada Allah dengan perantaraan nur ini. Nur namanya nur intibah, nur iqbal, dan nur wisal. Wa tasulu qaliban min al-azkar wa riyadhah, dan hasil itu anwarul ilahiyah
bisa diraih akan itu anwar ilahiyah tadi. Ghaliban pada kebiasaannya ada banyak namanya. Minal azkar hasil dengan melakukan banyak berzikir, wariyallah dan banyak riyadhah. Maksudnya melatih diri, melatih banyak puasa, banyak pergi bangun malam, riyadhah yang membebankan diri dengan pekerjaan yang berat-berat atas nafsu, yang sembahyang, yang puasa. Bisa itu menghasilkan anwar di hati. Jadi dengan muridillah si murid dapat sampai kepada yang dituntutnya, yaitu ma'rifatullah. Bergantian syukur dia, kebalikannya, hanya kebiasaannya timbul tadi dapat tercapai tadi di hati itu dengan sebab yang berzikir, banyak sholawat, banyak tasbih, dan dengan ya Allah yang melatih diri dengan kerjaan yang berat-berat atas nafsu, puasa. Jadi menurut Nabi sebagai motor yang kendaraan bagi hati, tuwassiluha ila batniha, yang dapat menyampaikan itu anwar ilahiyah akan dia, akan hatinya sendiri. Ila batniha, ada yang dituntutnya bagi hatinya. Allati hiya mutawajjihatun lahu, allati hiya yang adalah ibu tadi, mutawajjihatun yaitu berhadap dia, lahu ay limatlubiha, kepada yang dituntutnya. Wa huwa itu matluha, yang dituntut apa? Wuhuha, masuknya itu hati tadi hadratul Rabbi, akan hadratul Tuhan. Wa huwa itu matluha, yang dituntut oleh hati tadi, wuhuha,
hampir lawan Tuhan kan? Ini orang yang artinya sudah masuk di dalam hadrat Tuhan, maka orang itu senantiasa dawam menghubung Allah dan berusulillah dan ingatlah di dalam Tuhan. Itu orang sudah masuk. Dan menghasilkan orang yang masuk di dalam hadrat Tuhan ini adalah orang yang sudah merasakan dirinya yang qaim dengan Allah. Orang yang sudah merasakan dirinya qaim dan qaim billah. Jadi maksud qaim dengan Allah ini seseorang itu adalah apa yang saya katakan putratu ibu putratilah ini orang menjadi dengan kepada Allah dengan bersama bisa mendengar dengan saling mendengar Allah dan melihat dengan perasaan dengan mendengar Allah itu masuk ke hadrat sudah dengan sebab ada nur di hati. Akhirnya bisa masuk dalam hadrat Tuhan. Ini ada hadrat yang sederhana, hadrat ini orang bisa masuk dalam Baitullah. Hadrat itu ya hadrat itu adalah Baitullah, bisa masuk dalam Baitullah ini. Bukan rumah, bukan kinayah. Artinya orang yang sudah bisa kena kumpul qalbi Allah fi kulli lahzatin, yang bisa dapat dirham bisa Allah dari Allah. Wal qurba minhu, dan bisanya menghampirkan dirinya kepada Allah. Hampir apabila yang sudah Allah berikan di hatinya berupa nur di hatinya tadi, berupa nur visual, nah, maka seorang murid tadi bisa dekat dengan Allah. Hampir, tapi kurban di sini kurban ma'nawiyat kan, hampir yang dibangsakan kepada maknawi, bukan hampir karena saya kita isi kan. Bir bangsa maknawi ini ialah artinya merasakan bahwasanya sesuatu yang paling dekat kepada dirinya, tidak ada sesuatu yang paling dekat dengan dirinya hanya Allah. Hampir maknawi. Pernah Allah bil ahadil karim wa fi anfusikum abada tusiru wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya merasakan bahwa dirinya itu pada lepas daripada Allah. Ada bahwa merasakan wahid dirinya dengan Tuhan. Amal kurban secara hissi mustahil lah. Artinya kayak diri kita dengan satu dengan dua lain sama spesial. Maksudnya Tuhan cuma ada pilihan bermakna biar yang dibangsakan di dalam ma'rifat, dalam ilmu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang paling dekat daripada segala sesuatu yang paling dekat. Maknawi. Jadinya yang merasa bahwa dirinya itu ada lepas daripada Allah, ada berpisah dengan Tuhan, wahid dengan Tuhan. Yang pertama adalah saudara
Katawsilil qadiyah, katawsilil qadiyati raqibah ila maqlubi, seperti menyampaikannya qadiyah, unggaman atau kendaraan, seperti menyampaikannya oleh unggaman atau kendaraan. Ini dapat masdar juga ini, seperti menyampaikannya oleh kendaraan, maksudnya jadi fa'il, ini masdar. Raqibah, akan orang yang mengendarai, maksudnya orang yang mengendarai. Raqibah, akan orang yang mengendarai qadiyah dari ila matlubi, kepada sesuatu yang dituntutnya si rakib. Jadi nur itu diumpamakan seperti tunggangan kendaraan, mobil punya. Jadi dengan nur tadi bisa sampai si murid kepada mahadrat Tuhan, bisa sampai si murid kepada keridhaan Tuhan, bisa sampai si murid kepada kecintaan Tuhan, sampai kepada ma'rifat Allah. Dan sama perumpamaannya seperti tunggangan atau kendaraan itu bisa mengantar orang yang mengendarai kepada yang dicarinya, yang dituntutnya. Itu artinya. Ini perbandingan perumpamaan ini. Nur tadi buahnya itu adalah mengantar seorang murid sampai kepada hadirat Tuhan, sampai kepada keridhaan Tuhan, kecintaan Tuhan. Ada kendaraan tadi mengantar orang yang mengendarai kepada yang dituntutnya. Banjar di juga ada banjar. Jadi nur itu menyampaikan dengan wasilah sebagai yang bahasa itu kampus mengantarakan mungkin sampai saya boleh kayaknya antar. Jadi untuk mendapatkan nur tadi, cara ya dengan jalan tadi banyak berzikir, banyak sholawat, sampai dengan riyadhah, latih dengan ibadah-ibadah yang berat-berat atas bangun malam, banyak puasa, itu ya kami latih diri dan bisa silaturahmi. Dengan nur tadi kita dapat berhadap dengan Tuhan. Dengan nur tadi kita bisa hampir sampai ma'rifat kita lawan Tuhan. Jadi ada sampai seseorang itu. Nah, inilah yang dikatakan ketahqiqan, tahqiqul ilmi, tahqiqan ilmunya, tahqiqul ilmi, al-haqiqi, tahqiqan ada sampai ma'rifat itu ya, tahqiqul ilmi al-haqiqi. Baik kepada tahqiq ilmu yang sebenarnya. Jadi masuk ke tahqiqan ilmu yang sebenarnya itu ialah sampai kepada dengan Tuhan. Seorang murid tadi ialah tamakulul musyahadah wa tamakulul muraqabah wa tamakulul muhadarah. Allah artinya sudah dilakukan ketetapan dari musyahadah, muraqabah, muhadarah. Nah, artinya di hatinya si murid itu diberikan Tuhan ketetapan, dapat hanya itu memandang, mengingat. Misalnya la mawjuda bihaqqi Allah atau la fa'ila illallah. Nah, berikan juga ketetapan di hati. Nah, rasa zauq tadi dapat di hati tadi, bahwa tidak ada yang mewujud dengan sebenarnya hanya Allah. Itulah nama tauhid Allah. Nah, yang sampai ma'rifatnya kepada Allah SWT diberikan Tuhan ketetapan, isbatkan di hati tadi rasa zauq tadi, bahasanya la mawjud bihaqqi Allah, tidak ada mewujud Allah. Nah, itu wasilahnya nur.
wal asrari. Ini agak kepada ini wal al anwar matariyal asrar, bermula nur ketuhanan yang datang atas hati semua itu daripada hadrat itu adalah matariyal asrar, yaitu kendaraan bagi asrar, bagi rahasia. Jadi ingat, hati lawan asrar ini ada sedikit perbedaannya. Kalau hati ini kan ini masih di atas lagi. Karena hati ini tiada hakikatul qabilatul mafhuman. Jadi ini hakikat yang bisa menerima bagi sesuatu yang dipaham. Jadi hati ini bisa berulang balik lagi, belum lagi tahqiq lagi, teringat dan lupa, teringat itu hati ini. Tapi kalau yang asrar al-hakikatul qabilatul tajaddiyah, jadi hakikat yang menerima tajaddiyah, karena sir itu adalah mahal makrifat. Sir itu mahal makrifat adalah sekalian sir mahal makrifat, mahal tajaddiyah. Kenapa? Seluruh daripada orang tarikat namanya, bincangnya itu adalah mendudukan Allah itu di dalam sirnya. Artinya apabila sudah Allah ini duduk di dalam sirnya, maka boleh sampai kepada makrifat. Artinya Allah itu sudah bisa berbalan. Kalau sampai duduk di sir, kalau yang dalam hati bisa nyambung makrifat. Tapi kalau yang Allah sudah duduknya di dalam sir si hamba, maka si hamba tidak bisa berpaling daripada Allah. Sir ini adalah ini anwar tadi itu adalah sebagai kendaraan bagi sir khasiatnya. Ay wa matariyal asrar. Nah, kita bilang sini. Jadi al-anwar matariyal asrar. Nur tadi itu adalah sebagai kendaraan daripada asrar, rahasia. Ayat ay ka matariyal qulub, ayat ka matariyal qulub. Nur itu adalah kendaraan bagi hati, dan nur itu adalah kendaraan bagi sir. Dan hai kama tayyib jamu sirrin, asrar itu jamu sirrin, ini istilah dalam ilmu syaraf. Asrar itu jamak daripada kalimat sir. Sir itu muradnya sirrun, sir ini asrar jamak taksir. Wa huwa batinul qalbi, wa huwa itu sir batinul qalbi, yaitu batin daripada hati. Jadi sir itu batinnya. Kita ini dalam tubuh kita ini Allah menciptakan dengan macam-macam bentuknya. Ada namakan hati, yang Allah tapi sadar. Ada namakan fuadu, ada lumpur, ada namanya ruh, ada namanya sirru, ada namanya sirru asrar. Nah, dalam hati ya orang mencapai
Indah Sufyan di sini pendapat ulama tasawuf. Wala iltifata liman ja'alahu ainal qalbi. Wala iltifata, dan kada usah ditoleh, kada usah ditoleh, kada usah dipandang, kada usah diperhatikan. Lima bagi ulama, bagi ulama tasawuf, ja'alahu, yang telah menjadikan dia mandiri, hu akan diusir, hu terusir, ainal qalbi, maknanya adalah ainal qalbi, mata hati. Nah, hanya ada usah kita tulis, ada usah kita perhatikan, ada usah kita ide-ide. Ada yang memaknai nama sir itu batinul qalbi. Sisi ulama tasawuf ada yang memaknai nama sir itu ainal qalbi. Itu kada usah ditulis, kada usah dipandang, kada usah diperhatikan, kada usah bahasa kita dipersisikan. Li'annahu khilaf istilahi, benar bahwasanya man ja'ala ainal qalbi itu khilaf istilahi, itu hanya berbeda, bersalahan tentang istilah. Mereka itu dalam ilmu tasawuf itu bersalahan istilah, istilah yang bahasa kita perbedaan ibarat ungkapan di bahasa, ada maknanya sama. Jadi batin itu atau kalau sama aja. Nama dan ungkapan dia sir, ungkapan itu sir. Ada saya kita perdebatkan yang perselisihan masalah bukan. Kurang berusaha orang-orang suruh tadi agar Allah itu sudah terjadi pada sir. Coba bilangnya sudah Allah terjadi pada sir yang ada tadi, sudah tetap Allah dan sir, maka kita bisa berpaling lagi hanya kepada Tuhan. Dan senantiasa jawab Allah, senantiasa ini jawab syukur kepada Tuhan, jawab muraqabah kepada Tuhan, yang sampai ma'rifat bagaimana cara kita lihat itu jahat. Kalau zikrullah, zikrullah jahat. Itulah namanya biasa kita menyampaikan, mengantar si murid tadi masuk di dalam hadrat Tuhan. Nah, jadi begitu. Ini ada orang suruh ada zikir hadil lataiful qalbi, ada 12.000. Ada yang lataiful 12.000. Ada yang lataiful asrar itu 12.000. Jadi hari semalam ini 30.000 untuk mencapai masuk dalam hadrat Tuhan. Baik kepada lataiful asrar. Nah, dari situ Allah terjadi serupa. Tahqiq dalam akibatnya. Mantap, bisa berbalik. An-nur jundul qalbi, kama an-nazul mata jundul nafsi. Berbulan nur yang jadinya diberikan Allah, menitipkan Allah di hati seorang murid tadi. Nur intibah, nur iqbal,
yatawassalu bihi ila ma yaqsidu, yang dapat sampai seorang murid bihi ay bisababin nur, dengan sebab nur dari ilama kepada ma ini ay ila ma'rifatillah, ila ma'rifatillah, ila mahabbatillah atau ila ridwanillah, kepada kecintaan Allah, kepada ma'rifat kepada Allah, kepada ridha Tuhan. Yaqsidu, yang menuju si hamba, simbol dari kuat tadi ma tadi ila ma'rifatillah. Jadi nur ini ada sebagai tentara hati, penolong hati seorang murid, sehingga dengan mudah sampailah si murid kepada sesuatu yang ditujunya. Ya, itu apa ya? Ma'rifatullah atau ridwanullah atau mahabbatullah. Ini sampai dengan murid. Wa yatawajjahu ilaihi, dan bisa berhadap seorang hamba tadi, bisa berhadap seorang hamba tadi ilaihi ay ila ma yaqsidu, kepada sesuatu yang dia tuju. Wa huwa, itu ma yaqsidu, sesuatu yang ditujunya dan dituntutnya, yang dicarinya itu apa? Hadratul Rabbi, yaitu masuk di dalam hadrat, masuk di dalam istana, masuk dalam baitul. Sudah masuk dalam baitul Rabbi, oleh jinaknya berpandang-pandangan kepada ibadat diumpamakan kayak kita umpamanya diundang oleh raja. Raja ini kan di dalam istana, dalam istana. Jadi seorang hamba tadi diundang oleh raja tadi masuk di dalam istana tadi, dan lalu dipersilahkan oleh raja masuk. Biar raja ingat masuk di dalam istana. Nah, disitulah si hamba tadi dapat tadinya berdialog dengan raja. Nah, kisahnya perumpamaan. Lalu dapat memandang raja, diberikan hadiah oleh raja, sepemandiran tawaran itu masuk dalam hadrat badannya. Jadi seseorang yang apabila masuk dalam hadrat itu bermakrifat Allah. Karena itu al-musubillah dapat mahabbatullah, dapat syahadatullah, dapat Allah dapat. Katanya sudah masuk di dalam hadrat Tuhan, setengah Tuhan. Ini sebenarnya bukan dalam hadrat Tuhan. Ada yang namanya hadrat ini, ada hudurul qalbi ma'allah fi kulli lahzah. Jadi orang yang diberikan Tuhan senantiasa ingat nantinya bersama Allah dalam tiap lahzah, tiap-tiap hijab mata, tiap-tiap detik, tiap-tiap menit yang ingat dalam Tuhan yang pulang masuk dalam hadrat. Jadi untuk dengan hadarat. Nah, kalau yang syahadat itu ya syukurullah fi kulli sayyin bila ini. Jadi dapat memandang Allah Taala dengan tidak ada syak. Nah, itu bangun sudah masuk dalam hadrat, dalam hadrat Tuhan. Tapi itu melalui nur tadi. Jadi nur itulah sebagai penolong hati, jundul qalbi, nur itu sebagai penolong hati, bantu hati kita agar hati kita itu dapat sampai kepada sesuatu yang ditujunya dan berhadap kepada sesuatu yang dituju hati dia, masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nur tadi. Kama yatawassalul amiru bijundihi ila ma yaqsidu min ghalabati aduwi, sebagaimana
sampai pulih seorang raja. Sebagaimana sampai atau mencapai seorang raja tadi bijudi dengan bala tentaranya. Judi ini diiringi dengan bala tentara. Raja itu bisa sampai dengan bala tentaranya ila ma yaqsidu, menuju kepada sesuatu, menuju kepada sesuatu yaqsidu, yang menuju si raja dengan sesuatu min ghalabati amuhi, daripada mengalahkan musuhnya. Wa hadza mustabadun mimma qablahu. Wa hadza, dan bermula ini an-nur wujudul qalbi. Hikmah saja nur wujudul qalbi mustabadun mimma qablahu, yaitu dipetik, diambil daripada hikmah, daripada hikmah, daripada hikmah qablahu yang sebelumnya. Jadi hikmah sebelumnya itu ya al-anwaru wa ghayat qulub wal asrar, itu mimma qablahu. Jadi kata-kata